lagi bisa ngobrol gak ya bentar gitu, lagi senggang nggak? Nah, teman-teman lihat ya, si Sandia itu minta izin. Jadi teman-teman juga jangan sampai telepon di waktu yang tidak tepat. Dia selalu minta izin, ini lagi mau ngomongin soal polisnya, ya. Jadi dia bilang, ibu lagi ada waktu nggak untuk ngobrol sebentar. Kadang-kadang saya dengar dia bilang, oh ya paling sih 5 atau 10 menit gitu ya, Sandia ya. Ngomong gitu ya. Kalau kadang-kadang kalau misalnya saya jawab, aduh sekarang lagi masih ada tamu atau lagi ada kerjaan gitu ya. Oh, misalnya mami jawab gitu, terus dia bilang apa? Oh ya oke, gak apa-apa sih. Kapan aku bisa callbacknya kapan ya? Mungkin sore ini bisa gak jam 5-an? Jam 5-an ya, jam 6 deh. Nah kayak gitu. Ya, nah itu udah dapat janji kan. Jadi nanti jam 6 dia akan callback ya. Aku tadi lagi lihat polisnya ibu kan ya, terus aku perhatiin ibu masih pakai hospital yang inner limit Bu, yang zaman dulu punya, yang sekarang udah ditinggal sama kebanyakan klien kita. Mereka udah gak mau pakai hospital yang HS lagi gitu. Nah, kenapa mereka udah gak mau upgrade? Itu gara-gara ini hospital inner limit gitu Bu. Jadi inner limit itu maksudnya ada limit untuk obat, kamar, dokter gitu ya. Jadi banyak banget limit. Aku nggak bisa sebut semuanya saking banyaknya gitu ya. Nah, gara-gara banyak inner limit yang sering kejadian itu kekurangan dana gitu Bu. Nah, misalnya nih, mami aku, dia ada klien satu, dia juga pakai plan HS yang seperti ibu pakai sekarang. Nah, dia pakai plan HS, dia kena kanker, Bu. Dia kena kanker, dia mau berobatnya ke Singapura ya kan. Nah, total biayanya itu 700 juta. Tapi gara-gara dia pakai plan HS ini, yang masih ada inner limit, yang di-cover sama asuransi, itu cuma 20 juta. Jadi bayangin, dia harus nombok 600 juta pakai uang sendiri gitu kan. Jadi hampir semuanya dia yang bayar sendiri gitu. Nah, gara-gara banyak case kayak gini, itu Prudential udah keluarin hospital sesuai tagihan, namanya PPH gitu Bu. Nah, PPH itu sistemnya ibu pilih wilayah nih. Jadi mau berobat di mana gitu. Kalau emang sakit kritis atau sakit yang parah gitu, ibu mau obatnya di Indonesia, Asia, atau seluruh dunia. Nah, terus abis itu ibu pilih jenis kamar. Kalau emang masuk rumah sakit, maunya kamar sendiri atau berdua sama orang lain, begitu. Nah, kalau udah pilih dua hal ini, itu kan jadi plannya ibu kan ya. Selama ibu masuk hospital, terus patuhin plannya ibu, itu 100% biaya hospital akan dibayar sama asuransi gitu Bu. Jadi mau semahal apapun, mau 700 juta, mau 1M, mau 2M, semua akan di-cover sama asuransi gitu. Nggak usah khawatir harus nombok 1.000 pun begitu. Terus apalagi PPH ini, itu limit tahunannya itu jauh lebih gede. Jadi misalnya ibu sekarang, ini aku anggap kliennya aku ada HS yang plan B ya. Misalkan plan B itu kan limit tahunannya kan 200 juta per tahunnya kan. Ini aku assume aja ya. Jadi anggap klien aku dia 500 juta limit tahunannya. Sekarang ibu kan limit tahunannya kan 200 juta per tahun. Nah, kalau yang hospital sesuai tagihan ini, plan termurah aja udah dapat limit tahunan 2M. Begitu. Jadi setiap tahun ibu dapat 2M yang bisa diklaim ke asuransi. Udah gitu masih ada limit cadangan 8M. Jadi itu misalnya kalau ibu total biaya hospital tahun ini 3M, kan itu kan 2M-nya kan gak cukup, masih kurang 1M. Nanti 1M-nya bisa diambil dari limit cadangan begitu. Jadi udah limitnya udah gede banget, gak usah khawatir kurang atau enggak begitu. Sih klien kayak pas udah aku ceritain manfaatnya dulu, mereka udah mikir oh pasti naiknya mahal gitu, naiknya bisa banyak banget. Terus pas aku ceritain oh cuma naik 200 juta gitu, 200 juta 200 ribu mereka baru kayak lega gitu, jadi lebih open minded juga gitu. Biasanya aku lihat respon mereka, kalau mereka kelihatannya kayak agak oh ini keberatan, bisnis lagi susah gini-gini, aku ceritain ada opsi lain begitu. Jadi misalnya kalau mereka bilang preminya keberatan, aku biasanya bilang
apa Bapak mau pakai opsi on risk gitu atau enggak mau turunin masa pertanggungannya sampai dari usia 85 ke 75 gitu-gitu. Jadi aku respon ke concerns mereka biasanya. Habis ceritain manfaat, aku respon ke concerns mereka. Jadi teman-teman, Sandia itu udah mengerjakan PR-nya sebelum telepon. Jadi dia udah bikin ilustrasi paling minimal 2 ya. 2 kan, 2 opsi. Jadi kalau misalnya opsi yang tinggi itu responnya orangnya kayak merasa agak keberatan, dia langsung turunin gitu. Dia langsung ada opsi ini gitu. Nanti aku kirimin ilustrasi biar nanti lebih jelas. Nanti Bapak take your time aja. Nanti aku juga kirim tabel manfaat. Bapak baca-baca pelan-pelan aja, take your time, no rush gitu. Jadi aku coba bikin kliennya nggak dicepet-cepetin gitu, nggak usah rushing gitu, biar mereka juga nggak di-push ya, nggak merasa di-push. Iya. Ya. Terus biasanya berapa hari lagi follow up? Aku biasanya 2 sampai 3 hari udah follow up lagi. Perkenalkan, nama aku Sandia. Aku lagi call dari Prudential nih, Pak. Aku lagi mau ngobrolin berapa hal sih dengan Bapak. Bapak lagi ada waktu untuk ngobrol nggak? Boleh, kenapa? Jadi aku perhatiin di polisnya Bapak itu Bapak udah nggak ada manfaat hospital sama sekali, gitu Pak. Ya udah dari kantor kan? Oh ya. Jadi itu banyak klien juga mereka mikir mereka nggak butuh hospital, soalnya di aku dulu juga personally juga mikir ya kalau aku jadi karyawan di cover sama kantor, yang ngapain aku beli asuransi kedua lagi kan ya kan nanti jadi tapi belakangan ini itu ada dari banyak cerita yang bikin aku berubah pikiran sih. Aku dikit ya Pak. Jadi misalnya nih Bapak kantor itu nggak forever Pak. Jadi misalnya ada temannya mami aku, dia dari dulu itu di cover sama kantor terus gitu. Jadi mami aku udah offer berapa kali, dia nggak ambil buat diri sendiri, dia cuma ambil buat suaminya sama anaknya. Dia ambil PPH buat suaminya sama anaknya, tapi dia mikir ambil buat diri sendiri gitu kan ya. Nah terus dia pas udah pensiun dini, dia baru mau apply untuk asuransi, udah ditolak. Kenapa? Dia udah ada muncul ada masalah dengan payudara dia begitu. Jadi udah mau ke asuransi manapun, mau ke Allianz, mau ke manapun, itu semua akan ditolak begitu. Saya sih sehat-sehat aja sih. Oh ya gitu ya kan, resiko itu selalu ada kan ya Pak. Apalagi kalau makin tua, resiko kita sakit makin tinggi, bener gak Pak? Iya, tapi ya kalau kita jaga kesehatan dong. Ya jaga kesehatan itu kan belum pasti akan berhasil jaga kesehatan gitu kan ya Pak. Jadi misalnya kalau Bapak sehat-sehat aja nih, tapi Bapak juga bisa bukannya pensiun, Bapak mungkin ganti kantor gitu, ya kan? Ganti kantor. Jadi misalnya kita satu lagi nih, ada temannya papi aku, dia juga di kantor kan ya. Terus dia dapat job offer ke Singapura, ya kan? Income jauh lebih tinggi, income-nya gede banget, ya kan? Tapi kantor yang di Singapura mereka bilang ya kamu urusin asuransi sendiri gitu. Jadi nggak di cover, tapi income-nya jauh lebih gede ya kan. Tapi kenapa dia akhirnya nggak ambil job offer di Singapura itu gara-gara istrinya udah kena kanker. Jadi kalau dia takut dia akan ditolak sama asuransi. Jadi dia akan selalu harus jaga-jaga, harus takut-takut, aduh dananya cukup atau enggak gitu. Dia mau siapin dana sebanyak apapun, masih aja belum tentu cukup begitu. Jadi dia akhirnya job offer itu gara-gara asuransi doang, padahal lingkungannya lebih cocok, income-nya lebih gede gitu Pak. Jadi ya nggak apa-apa dong.
Ya jadi kan yang aku mau deliver message-nya itu kayak gini Pak, kantor itu nggak forever. Itu pasti Pak akan ganti pekerjaan atau enggak Pak akan pensiun. Jadi jangan sampai pas waktu ini datang Bapak belum siap.